Saya dilemparin tisu nih mas. Saya dimarahin, dia bilang, kalau misalkan gue pengen soto lo lebih asin, gue tinggal tambahin garam sendiri. Kalau gue pengen manis, gue tambahin kecap sendiri. Gue mau pedes, gue tinggal sambelin sendiri. Gue makan di sini udah dari tahun 40-an, dari lo belum lahir. Nah, dari situ saya kaget kan, loh, kenapa nih Pak, apa rasanya kurang, apa segala macam. Udah, soal resep lo jangan lo rubah-rubah. Gue datang ke sini pengen makan soto Ma'ruf yang zaman dulu, bukan yang udah lo rubah-rubah kayak begini. Hari ini saya berkunjung ke Jalan Pramuka, sebuah jalan yang membatasi wilayah timur dan pusat Jakarta. Jalan yang lebih dikenal dengan pasar burung dan toko obatnya. Namun, siang ini saya berkunjung secara spesifik ke Jalan Pramuka nomor 64 untuk mencari kenikmatan semangkuk soto Betawi yang sudah melegenda. Soto Betawi Haji Ma'ruf adalah hidangan khas asli Betawi yang sudah dicicipi banyak tokoh penting di Indonesia. Sudah ada sejak tahun 1940-an, rumah makan Soto Betawi Haji Ma'ruf kini sudah memiliki beberapa cabang. Ini salah satunya. Mas, saya mau pesen soto Betawi santan daging, terus nasi putih 1, sama es jeruk. Udah, itu dulu ya. Makasih. Wow. Oke, makasih Mas. Yes. Mantap. Oke, makasih. Nih kayak ini tuh soto Betawi Haji Ma'ruf emang udah tersohor banget karena kalau lihat dari tulisannya gitu ya, dia tuh udah ada dari tahun 40-an. Wow. Kayak orang tua saya juga belum lahir deh. Nah, kita coba. Yang saya pesan itu kan soto santan daging. Jadi sebelum saya makan, saya mau kasih lihat dulu nih potongan dagingnya. Tada, melimpah ruah, nggak basa-basi, dan aduh, emang udah paling bener ya makan siang tuh soto gitu. Oke. Mari makan. Saya tuh tinggal di daerah yang banyak banget komunitas masyarakat Betawi. Jadi soto Betawi tuh kayak udah jadi salah satu makanan yang familiar banget dari kecil. Nah, nyobain soto
Betawi Haji Ma'ruf ini ngingetin saya sama menu soto Betawi buatan tetangga yang gurih, terus si santannya rich gitu, thick rasa si santannya, terus ada rasa sedikit manis di kuahnya. Kita cobain the daging, karena kan saya mesennya soto daging, ya kan? Empuk banget ya, dagingnya empuk banget, dibumbuin, dagingnya tuh berasa bumbunya. Dan ya Allah, kayak saya bakal nambah nasi deh. Oke ya, kita makan dulu. Mari makan loh, teman-teman. Dulu makan soto Betawi itu pilihannya ada dua, kita pakai lontong atau pakai nasi putih. Kalau anak kecil kan aktivitas ada nggak terlalu banyak ya. Ketika udah dewasa segala macam aktivitas banyak, terus kebutuhan juga meningkat. Jadi ya udah kita pakai nasi putih aja. Dan ternyata emang udah jodohnya kali ya. Halo Mbak Safira. Mufti. Nah ini Mas Mufti nih bagian dari keluarganya Pak Haji Ma'ruf. Ya, generasi ketiga cucu saya. Oh, kamu tuh cucunya. Cucunya. Jadi sekarang yang melanjutkan si usaha ini. Iya. Oke. Nih kalau yang saya baca kan di sini soto Betawi Haji Ma'ruf dari tahun 40-an. Iya, tahun 1940-an benar. 1940-an. Nah, apa namanya? Orang kalau datang ke sini, ini kan karena udah dari 40-an gitu ya, mungkin cerita dari zaman dulu, ini pasti udah paham banget. Apakah orang datang ke sini cuma mau mencari soto Betawi aja? Yang di sini yang pasti spesialnya soto Betawi dan sate sapi sebenarnya. Cuman sekarang kita udah nambah menu lagi, ada laksa Betawi sama ada kuah beningnya. Ada apa? Kuah bening, soto bening. Oh, nah itu apa sih bedanya kalau yang kan maksudnya satu santan, satu nggak pakai gitu. Yeah. Tapi emang otentik kalau yang dari Betawi itu yang soto Betawi yang santannya. Oh. Jadi kalau yang soto beningnya itu sebenarnya gini Mbak Safira. Jadi kan banyak keluarga kalau Sabtu Minggu gitu kan. Nah mereka bawa anak kecil. Nah kalau anak kecil kan biasanya nggak makan santan. Okay. Akhirnya kita buat menu baru soto beningnya gitu sih sebenarnya. Oke. Jadi kayak ada alternatif gitu ya. Nah tadi kan juga Mas Mufti bilang ada sate sapi juga. Terus ada tambahan menu juga yang ada laksa Betawi. Nah ada ini. Iya gitu, saya lihat di sini ada laksa Betawi. Kalau laksa emang dari Betawi, bukannya dari Bogor ya? Laksa sebenarnya macam-macam sih. Mungkin ya di Singapura punya laksa sendiri, Bogor gitu kan. Nah kalau laksa Betawi yang Haji Ma'ruf jual ini sebenarnya kita tuh resep dari keluarga kalau lagi Lebaran. Jadi kalau spesial Lebaran, kita tuh bikinnya laksa Betawi. Nah, terus akhirnya ya di rumah, di keluarga Haji Ma'ruf mungkin laksanya mungkin beda-beda lah ya. Nah, ini laksa Betawi yang di keluarga Haji Ma'ruf. Nah, terus kita kepikiran kenapa nggak tambahin menu aja sekalian memperkenalkan laksa Betawi gitu. Jadi sebenarnya menu ini tuh spesialnya kalau lagi bulan Lebaran gitu. Oh oke. Tapi karena udah menjadi menu baru di restoran gitu, sekarang semua orang bisa pesan. Iya, nggak nunggu Lebaran lagi. Nggak harus nunggu Lebaran lagi. Nah ceritain dong tentang laksa Betawi ini. Nah kalau laksa Betawi ini di sini isinya tuh ada ketupat, kentang, bihun ya kan. Dia tuh nggak pakai daging sama sekali. Oh. Nah biasanya kita kalau lagi Lebaran itu pakainya semur kayak gitu. Jadi ada tambahannya lagi. Iya mungkin kalau di sini bisa digabungin sama sate sapi sih sampingannya. Gitu. Nah kalau sate sapi sendiri nih gitu, emang itu juga resep dari keluarga juga?
Iya, ini dulunya kita kan emang dari awalnya soto Betawi sama sate sapi dan sate kambing. Gitu. Oh, dari awal tuh dari ya? awal, dari tahun 40-an tuh itu. Oke, tapi akhirnya yang sampai bertahan sampai sekarang orang tetap suka adalah si sate sapinya. Sate justru. sapinya. Oh, wow. Favoritnya tetap sate sapi sama soto gitu. Betawi. Nah, Mas Mufti, kalau kita lihat dari seluruh menu makanan dan sebagainya nih dari restoran ini, untuk harganya tuh kisaran berapa sampai berapa sih? Untuk soto Betawi daging aja 45.000, soto Betawi campurnya 42.000. Oh, oke. Kalau campur tuh apa aja sih? Ada babat, paru, kikil, usus, tulang muda, ya jeroan lah gitu. Oh, itu bisa oke. dipilih sendiri. Oh, itu bisa dipilih sendiri. Iya. Dicampur sama daging. Campur daging ya. Dicampur bisa. daging. Wow, jadi kayak emang pencinta santan, pencinta jeroan, pencinta makanan Betawi lah ya gitu. Pasti banyak kan yang milih si soto campur. Iya, betul. Kebetulan saya tuh tinggal di daerah yang banyak banget komunitas warga Betawinya. Jadi kayak soto Betawi tuh kayak udah jadi makanan yang sangat amat familiar gitu dari zaman saya Sering kecil. denger lah ya. Iya, dan Udah biasa lah tetangga sebelah rumah segala macam gitu tuh kebetulan dulu ada yang jualan soto Betawi dan sebagainya. Jadi jujur pertama kali nyobain ini dari tetangga sendiri gitu. Cuma karena sekarang orang Betawi aslinya udah nggak tahu kemana dan sebagainya, jadi nyari yang otentik tuh rada susah gitu. Jadi kayak pas datang ke sini kayak wah, ini ngingetin saya sama makanan yang dibikin sama tetangga saya kayak gitu-gitu. Zaman dulu lah ya tetangganya. Gitu. Nah, kalau dari price range-nya 45 ribuan lah ya, kurang lebih 45 ribuan. Nah, biasanya kalau rame gitu, biasanya tuh orang datang ke sini dari range usianya tuh berapa sih, Mas Mufti? Perhatiin nggak? Kalau misalnya cerita di zaman kakek dulu itu orang kantoran sebenarnya kebanyakan. Jadi pertama kan dari Jalan Cikini, nah itu orang kantoran di sana. Nah terus kalau udah mulai sekarang ya kan, karena mungkin banyak saingan gitu kan, anak-anak muda mungkin makanannya beda lah. Nah, tapi kalau sekarang ini favoritnya usianya masih di 30-an ke atas lah. Oh, oke. Gitu sih. Banyak orang kantor butuh energi dari jeroan mungkin ya untuk melanjutkan pekerjaan berikutnya. Nah, kalau jam operasionalnya sendiri sekarang dari jam operasionalnya itu dari jam 8 sampai jam 9 malam. Setiap hari? Setiap hari, cuman biasanya kalau jam 9 ya udah tinggal sedikit. Berarti next time saya kesini nyobain menu yang lain. Tadi saya nyobain soto Betawinya, ya kan, soto daging. Terus next time nyobain laksanya. Sama sate sapinya. Oh iya benar. Mas, makasih banyak loh. Saya balik lagi kerja, ya kan. Nanti insya Allah saya balik lagi kesini. Oke, makasih banyak ya, Mas. Terima kasih, Bayar Mbak. dulu nih. Jadi Haji Ma'ruf itu kakek saya cucunya berarti generasi ketiga sekarang. Jadi sejarah singkatnya sebenarnya tuh kita tuh pertama kali kakek sih juga belum lahir diceritain, itu ada di tahun 1940 udah mulai jualan. Tapi pas tahun 1940-an jualan itu nggak langsung jualan soto Betawi sebenarnya. Jadi soto Betawi itu malah bisa dibilang tuh sampingannya, Mas. Jadi kakek itu dia kan tahun 40-an itu pendidikan masih rendah. Ya kan, jadi nggak mungkin lah bisa kerja normal lah mungkin, apalagi zaman masih penjajahan gitu. Jadi kakek tuh dia kerja serabutan, mulai dari kuli bangunan, supir gitu. Pokoknya apa aja ada kerjaan dikerjain. Nah, pas nggak ada kerjaan, baru dia jualan soto Betawi. Dan jualannya itu pertama-tama tuh ya keliling-keliling komplek di daerah Cikini dan Gondang Dia, kayak gitu sejarah singkatnya. Kenapa akhirnya bisa sampai jadinya komit nih jadi jualan soto Betawi gitu. Nah, kerjaan serabutan ini kan nggak pasti ya gitu. Akhirnya kakek itu beraniin diri deh jualan kaki lima. Nah, namanya jualan kaki lima kan diusir sana, diusir sini gitu. Sampai akhirnya tahun 83 itu paling lama kita jualan, dari tahun 83 sampai kemarin 2019 di Taman Ismail Marzuki gitu. Kenapa akhirnya memilih soto Betawi? Yang pertama tuh kakek sama nenek tuh asli Betawi gitu. Jadi sebenarnya soto Betawi itu ya jadi makanan sehari-hari lah gitu. Sebenarnya makanan Betawi juga banyak nih, Mas, ya. Ada gabus pucung dan lain-lain lah gitu. Banyak makanan yang kita juga sering dengar tapi mungkin nggak pernah cobain gitu ya. Kayak ada bubur AC juga gitu kan. Nah, kenapa lebih memilih soto Betawi? Karena soto Betawi ini lebih diminatin sama orang-orang sekitaran di Gondang Dia sebenarnya. Jadi namanya jualan di Pikul kan bisa dibilang tes pasar nih. Ini gue jualan soto Betawi laku apa enggak nih gitu ya. Kalau nggak laku ya mungkin sekarang nggak soto Betawi gitu. Ternyata laku gitu. Dan jadi emang pertama tuh asli Betawi, dan yang kedua pas coba jualan keliling ternyata itu laku gitu. Jadi memilih soto Betawi.
orang tua itu kan ada 10 bersaudara. Ceritanya secara singkat kenapa kita ada di Pramuka gitu. Dia dari 10 itu anak laki-lakinya ada 5, dan yang menjalankan usaha soto itu ada 3 orang om tante saya lah gitu. Ada om saya gitu. Nah, sebenarnya pas tahun 80-an, 60-an, 70-an itu kakek ini udah punya beberapa cabang sebenarnya, dan yang dipegang tuh sama ada om saya, ada sama tante saya juga yang di Tangerang juga buka soto Betawi gitu. Nah, kenapa pilihannya di Pramuka? Sebenarnya ini Pramuka ini cabang dari yang orang tua saya aja gitu sih. Jadi kita sekarang tuh ada di Pramuka, di Gondang Dia, sama ada di Tebet juga gitu Mas. Yang membedakan resep kita dengan yang lain yang pasti dari tahun 40 sampai sekarang 2020 resep itu kita nggak pernah rubah Mas. Jadi bisa dibilang soto Betawi yang paling otentik soto Haji Ma'ruf gitu. Kayak dari bahan bakunya kita nggak menggunakan MSG sama sekali gitu. Biarpun gurihnya tuh gurih alami dari rempah-rempah gitu. Kelebihannya itu yang pertama, dan yang pasti itu soto Betawi Haji Ma'ruf itu kita menjaga kelestariannya. Jadi mungkin banyak orang yang datang makan soto Betawi gitu ya, suka soto Betawi Haji Ma'ruf gitu, terus ternyata wah soto kayak gini aja bisa laku nih gitu kan. Akhirnya banyak lah zaman sekarang orang memodifikasi gitu. Jadi kalau misalnya orang mau datang makan soto Betawi yang asli dari jauh tahun 40-an sampai sekarang, ya datangnya ke soto Betawi Haji Ma'ruf. Itu sih yang membedakan kita dari yang lain. Bahan baku semuanya dari kelapa kita juga marut sendiri, meres sendiri, terus rempah-rempah semuanya bahan kita olah sendiri mulai dari nol sampai dengan proses jadinya. Ya jadi ada sedikit cerita dari pelanggan lah gitu. Kan saya kan juga masih muda nih gitu kan. Saya pengen sebenarnya mengambil pasar anak-anak muda gitu supaya datang ke soto Betawi Haji Ma'ruf, karena kan soto Betawi Haji Ma'ruf ini identik dengan jadul, old school, zaman dulu lah gitu, orang tua gitu kan. Mungkin kalau yang datang soto Ma'ruf tuh kebanyakan orang tua gitu kan. Nah, saya pengen sebenarnya masuk ke anak muda, segmen lebih muda gitu. Akhirnya ya saya punya teman-teman ya kan. Saya tanya dong review-review ke mereka, nih kekurangan dari soto gua apa sih sebenarnya? Kok anak muda nggak tertarik ya, kenapa orang-orang tua gitu kan, ya orang dewasa lah, orang tua yang datang ke sini gitu. Terus tanggapannya ya bisa dibilang, iya sotonya mungkin rasanya kurang kuat, kurang ini. Akhirnya saya bikinlah racikan yang berani bumbu nih. Pas saya bikin racikan berani bumbu, saya cobain, saya review juga ke teman-teman dekat gitu kan. Mereka bilang, oh ya ini rasanya lebih kuat nih, lebih enak, mungkin lebih laku di pasaran gitu. Pas saya bawa ke salah satu cabang lah, saat itu ya saya bawa satu cabang, saya lagi duduk di kasir bareng sama kakak saya dilemparin tisu nih Mas. Saya dimarahin, dia bilang, kalau misalkan gue pengen soto lo lebih asin, gue tinggal tambahin garam sendiri. Kalau gue pengen manis, gue tambahin kecap sendiri. Gue mau pedas, gue tinggal sambelin sendiri. Gue makan di sini udah dari tahun 40-an, dari lo belum lahir. Nah, dari situ saya kaget kan, loh kenapa nih Pak, apa rasanya kurang, apa segala macam. Udah, soal resep lo jangan lo rubah-rubah. Gue datang ke sini pengen makan soto Ma'ruf yang zaman dulu, bukan yang udah lo rubah-rubah kayak begini gitu. Nah, dari situ akhirnya saya dapat masukan juga dong. Berarti kasarnya niat saya ingin membuka pasar baru, sementara saya lupa nih kalau di soto Ma'ruf ini sebenarnya punya pelanggan setia yang udah dari zaman dulu sampai sekarang gitu. Akhirnya ya udah saya kembalikan lagi resepnya seperti yang dulu lagi. Ya itu sedikit mungkin bedanya tantangan dulu sama sekarang kali ya gitu. Jadi sebenarnya ada cerita menarik nih kenapa soto Betawi Haji Ma'ruf itu dicampur dengan susu. Mungkin kalau misalnya orang ngelihatnya chef nih bikin masakan-masakan, oh ternyata ada kesalahan gitu, akhirnya menjadikan resep baru. Nah mungkin ini juga terjadi di Haji Ma'ruf ini sendiri. Jadi almarhum kakek itu dulu pas tahun 40-an, pas 40-50-an lah gitu, udah berjualan sekitar 5 tahunan, dia cerita. Jadi itu santan itu kan dulu kan nggak kayak sekarang ya, ada mesin, marutnya juga masih manual, pakai tangan gitu, terus meresnya juga meres pakai tangan, masih manual. Akhirnya itu kan memakan waktu tuh untuk meres sama marutnya aja, belum jalan ke pasarnya, belum tentu ada juga. Nah pas kuah sisa sedikit, jadi tamunya masih banyak, apalagi orang lagi lapar saat itu kan, siang-siang. Marah-marah lah kalau misalkan nggak kebagian, udah nunggu lama-lama. Kepikiran kakek langsung pergi ngambil susu murni, dicampurin ke kuahnya. Nah pas dicampurin ke kuahnya,
ternyata tamu-tamu yang makan malah bilang, loh ini soto lo apa ini kok rasanya lebih enak gitu. Makanya kakek bilang, udah lu tinggal makan aja. Beda sama sekarang nih, kalau dulu tuh resep tuh sebenarnya susu tuh kita rahasiain mas. Cuman sekarang ya menurut saya nih ini yang menarik di soto Haji Ma'ruf gitu. Jadi kalau ada yang bilang santan susu pertama, bisa dibilang mungkin menurut saya ya almarhum kakek saya gitu dari tahun 50-an udah mencampurkan, cuman dulu sama dia dirahasiain, dulu tinggal makan aja, taunya enak aja lah gitu. Tapi kalau sekarang kan orang ya resep diumbar-umbar, balik lagi nih tergantung siapa yang masak kayak gitu sih. Jadi ya cerita uniknya kayak gitu, karena kuah habis malah campur susu malah lebih enak gitu mas. Kalau dari pribadi saya sendiri, untuk yang paling sentimental itu kan saya 4 bersaudara gitu, kakak-kakak saya semuanya juga udah kerja lah, punya jalannya masing-masing gitu. Akhirnya orang tua datang ke saya gitu kan, dia bilang semua anak udah ayah kuliahin tinggi-tinggi gitu kan. Cuman sayang ini usaha udah turun-temurun dari tahun 40-an, dari zaman kakek gitu. Kalian boleh kerja di mana aja silahkan gitu. Cuman tolong dijaga, dilestarikan soto Betawi ini supaya nanti budaya Betawi itu kan nggak melulu soal tarian, terus apalagi musik gitu, makanan pun juga salah satu budaya Betawi gitu. Jadi nggak apa-apa lah kalian mau kerja, kamu mau kerja silakan, tapi tolong si soto Betawi ini tolong dijaga, dilestarikan, biar sampai tua kamu nanti pun ada penerus-penerus berikutnya lagi kayak gitu sih. Nah itu dia, mungkin tantangan yang saya hadapin itu berbeda dari yang kakek hadapin itu. Kalau kakek hadapin dia itu pas 40-an itu namanya jualan tuh takut-takut, dia bilang takut diusir sana, diusir sini gitu kan. Belum lagi kan pendidikan rendah gitu kan, jadi ya ditakut-takutin lah gitu sama orang, kalau dagang nanti harus kayak gini gitu. Dan dia bilang juga yang paling ini sih juga rasa malu lah, kalau dulu orang jualan itu jualan makanan, pokoknya jualan lah, itu bisa dibilang kaum menengah ke bawah lah kayak gitu. Beda nih sama sekarang, mungkin kalau sekarang seorang artis pun semua pasti bakalan bisnis gitu, mau kuliner apa gitu. Tapi kalau misalnya zaman kakek, tantangannya itu gitu, orang jualan itu dianggapnya rendah kayak gitu sih. Dan kalau pas tahun penjajahan, ya tadi saya bilang mas, kakek itu kan kadang jadi supir, jadi kuli, ya ketika disuruh jadi supirnya orang Belanda, disuruh ngebangun apa segala macam, ya dagangan ditinggalin, dia dipaksa lah sama penjajah lah kayak gitu kasarnya. Kalau pendapat saya pribadi, soto Betawi Haji Ma'ruf bisa dikatakan legendaris karena ini soto tuh dari tahun 40-an, rasa nggak pernah dirubah, resep nggak pernah dirubah, bisa dibilang basic lah gitu. Sebelum adanya soto Betawi lain, ya soto Betawi Ma'ruf yang paling lama dan yang benar-benar ngejaga resepnya, nggak berubah-berubah dari menunya, dari racikan-racikan rasanya gitu. Jadi emang dari almarhum kakek ngewarisin ke orang tua juga, dia bilang tolong resep jangan lo rubah. Orang tua ke generasi saya nih, ke cucu-cucunya gitu, udah orang mau bilang soto kita nggak enak, kita gimana, biarin, tolong dijaga biar orang tuh tahu makanan asli zaman dulu, rempah-rempah, resep-resep rasanya tuh kayak seperti ini. Untuk mewariskan makanan soto Ma'ruf ini ke anak saya, mungkin pasti saya juga berharap apa yang orang tua cita-citain juga lah, pengen masakan ini tuh tetap lestari, budaya Betawi, lebih ke melestarikan budaya Betawi sebenarnya. Untuk waralaba ini juga keluarga juga sempat kita bahas gitu. Akhirnya kita sampai saat ini keputusannya kita emang belum melakukan waralaba karena kan masih khawatir dari segi rasa, takutnya berubah. Biarpun mungkin sekarang zaman udah canggih lah, kita nyiapin SOP segala macam, cuman kadang kan kalau kita lihat waralaba, orang itu hanya memikirkan keuntungannya gitu. Konsepnya soto Ma'ruf ini sebenarnya bukan hanya mencari untung, tapi kita lebih kayak melestarikan budaya makanan itu sendiri sih mas, kayak gitu. Alasan orang harus datang ke sini sebenarnya gini, kalau kalian pengen tahu masakan zaman dulu, ya kan, paling otentik menurut saya pribadi mungkin datang ke soto Haji Ma'ruf. Tapi kalau misalnya ingin mencari rasa, ya jangan dibanding-bandingkan lah gitu, karena berbeda nih gitu. Setiap soto Betawi mungkin nggak hanya Haji Ma'ruf ya, di daerah-daerah lain juga mungkin punya soto Betawi berbeda gitu. Tapi kalau pengen tahu masakan
dari tahun 40-an sampai sekarang nggak pernah berubah, yang paling otentik datangnya ke soto Betawi Haji Ma'ruf. Kayak gitu sih, Mas. Semangkuk soto Betawi dan segelas es jeruk telah tandas. Ini waktunya saya berkemas dan kembali beraktivitas. Syafira pamit. Ciao!